pandang kita pandang, ini contoh dulu. Sebenar diri kita sebenarnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad dua kalimat kan, pertama Nur, yang kedua Muhammad. Ini pandang dengan akal. Yang pertama kalimat Nur dulu. Pandang dengan akal pada logat dulu, pada bahasa dulu. Kalau orang pernah di pesantren, kayak sembahyang toh, sholat itu ada 3 arti. As-sholatu lugatan, sholat pada istilah bahasa, ad-du'a. Orang berdua tuh sembahyang ngarannya. Tapi sholat pada istilah bahasa. As-sholatu syariatan. Sholat pada istilah syariat, pada istilah agama, aqwalun muhtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi arkanin maksusah. Sholat pada istilah syariat dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan rukun-rukun yang tertentu. Ini pada syariat. As-sholatu hakikatan. Sholat pada istilah hakikat azkir. Bila ingat sholat juga artinya orang Bali mengatakan sholat daim. Demikian juga kalimat nur ini. Nur ini pandang pada logat. Nur ini pada logat artinya cahaya. Kayak lampu, kayak bulan, cahaya matahari. Manfaatnya terasa oleh kita. Kalau gelap, adab orang Banjar. Kesitu kadak, kesitu kemandi kata kawa, kada pinandu dua harta dua bini, baik mati aja. Emang gelap ya Allah. Gelap. Jadi manfaatnya pada logat sudah terasa oleh kita. Nah kemudian yang kedua, nur pada istilah syariat, pada istilah agama. Nur itu ngaran Tuhan. Jadi kalau diri nur sudah zikir sudah, karena nur ngaran Tuhan. Cuma ngaran Tuhan baik. Semoga diri jadi baik kan. Kemudian nur pada hakikat. Ijan nujurapil hakikat. Apabila dipandang pada hakikat, an-nur wa nur jat. Nur itu adalah nur jat. Kalau nur jat itu artinya nur diri bagi Tuhan. Bukan nama lagi, diri ini sudah. Nah, jadi kalau diri kita nur, diri ini bagi Tuhan, berarti pada hakikat diri kita ada hubungan diri Tuhan. Inilah yang dimaksud aku adalah orang yang pergi kepada Tuhan. Ini orang yang panah di nur dulu. Hanya Muhammadnya pula. Muhammad itu pada logat orang yang sangat terpuji. Di sisi manusia, demikian juga di sisi malaikat. Kalau dalam sikot mau balagah itu kalau bersangatan. Yang kedua, Muhammad syariatan. Muhammad pada istilah agama, ngaran nabi atau ngaran rasul bisa juga. Jadi kalau diri Nur Muhammad nih, sudah zikir, sudah selawat, sudah. Walaupun hanya diminta aja ya kalau jari gereja selawat kada berebut suara. Sekarang kita tingkatkan lagi kepada yang ketiga, Muhammad pada hakikat diri Nabi atau dirilah Rasul. Pada syariat bahwa diri kita ada hubungan dengan nama Tuhan lawan nama Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad. Tuhan bahasa kita. Jika menjikir Tuhan 1000 kali kan dibawa pahala. Karena bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Banjar ya juga ya, kalau bahasa Hanyar aja namanya ya Allah berpahala atau ya Nur berpahala, karena Nur itu ngaran Tuhan. Yang memberikan nama ya Tuhan sendiri itu. Nah, ada bid'ah ngarannya. Bid'ah ini ulahan manusia itu. Nah, ada berpahala tuh. Nah, kemudian bahwa diri kita pada syariat ada hubungan dengan nama Nabi. Kalau diri Nur Muhammad kan, kalau kita tingkatkan pada hakikat bahwa diri kita pada hakikat ada hubungan diri Tuhan. Nur kan orang dulu mengatakannya Nur Jat. Itu diri bukan nama lagi. Karena kemudian Muhammad itu pada hakikat diri bagi Nabi. Pada hakikat bahwa diri kita ada hubungan diri Tuhan diri Nabi. Ya nang panal isi gerak di Nur Muhammad. Ini yang maksud ayat ini jahibun ila rabbi
aku orang yang pergi kepada diri Tuhanku. Tafsirnya rujuul mukmin, kembalinya seseorang mukmin ila hakikati nafsi, kepada sebenar-benar dirinya. Nah sambungannya lihat, li anna hakikata nafsil mukmin, karena bahwasanya sebenar-benar diri orang mukmin muntahiqatun, ada hubungan bijatil muqaddasati wa bijatis sarifah, dengan diri Tuhan yang suci, dan ada hubungannya juga dengan diri nang mulia. Jadi yang dimaksud jatil muqaddasah ya nur, yang dimaksud dengan diri nang mulia ya Muhammad, mujmal pada martabat wahdah, tersimpun pada martabat wahdah ya nang jadi Nur Muhammad. Simpun pada martabat wahdah ya nang jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad di diri kita, berarti diri kita pada hakikat ada hubungan dengan diri Tuhan, diri Nabi. Namun kita tetap bukan Tuhan, bukan Nabi, ada hubungannya, supaya diri kita kembali dalam kesucian dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tema yang kita angkat, kemuliaan di dunia di sisi Tuhan, kemuliaannya juga di sana, kemuliaan di sisinya karena di sana itu yang dikatakan karamatan ma'izzatan. Orang kembali kepada sebenar-benar dirinya, karena sebenar-benar dirinya ada hubungan lawan diri Tuhannya, lawan diri nabinya. Bahasa Nabi Nur Muhammad, bahasa Nabi yang berubah. Mana bolahan mau bahasa Nabi ya kalau. Nah bahasa-bahasa lain memberikan pengertian aja, memberikan pemahaman aja. Nang bolah ini mu'alif, pengarang-pengarang kitab orang Arab, pengarang ngapalah. Kita tak kaji bahasa ya kalau. Ada tahu sebenar-benarnya yang dimaksud. Nah, ini nam melajari mu'alim syukur. Sidin 25 tahun di Mekah. Kau tulis di sini nah, untuk memberikan penjelasan. Nah, sepenaikan terjadi di Pelangkaraya. Waktu itu rumahku kan di belakang Hotel Rahman. Di samping rumahku ini ada barak 10. Ada Habib di sana tuh orangnya. Banyak orang pasar datangan. Kepada beliau nih. Kusuruh jam aku gampang masuk ke situ, nah belajar itu dia. Dijajah nang Habib. Apa nang dijajahkan Habib? Jatal muqaddasah ya. Barat kena kesan nih kita ada di mana-mana aja dong. Ada nih di sini kan ada ya kalau. Bolehlah diyakini, kada boleh. Kenapa? Karena agama ada hubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Jatal muqaddasah jatuh ngaran Tuhan lah. Lain. Ngaran Nabi lah. Lain juga. Muqaddasah apa? Ngaran Tuhan lah. Lain. Ngaran Nabi lah. Lain. Berarti kan ini memberikan pengertian aja. Sekarang kalau yang dimaksud dengan jatal muqaddasah nurjat. Nurjat ini kan dua kalimat. Pertama nur, yang kedua jat. Artinya nur diri bagi Tuhan. Nah mana kita ambil di antara dua kalimat nih? Ambil yang ada hubungan dengan ngaran Tuhan. Yang mana yuk? Nur. Berarti jat ini kalimat bikinan, memberikan pengertian bahwa nur diri bagi Tuhan. Ini kan sudah dijelaskan kemarin, martabat tajalli dan zuhur pada hakikat. Kan ada kemarin sudah lah. Nah sekarang, nah sambungannya ada hubungan diri Tuhan yang suci dan ada hubungan diri Nabi Namulia. Yang dimaksud diri Namulia ya Muhammad. Jadi kita sebenarnya ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi. Jadi ada hubungan nama Tuhan dulu. Nur kan ngaran Tuhan lah. Nama memberikan nama ya Tuhan sendiri itu nah. Sekarang kalau Muhammad itu kan ngaran Nabi, Adam Quran wa ma Muhammadun. Syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah jangan kayak orang negara. Ini aku ada ke negara baru-baru ini oh. Kumpul orang itu ada 21 orang. Ada guru nadia benar ada pekan di Batakot. Ya jadi nyambet ayah di sana lah. Tuh aja apa aku ini cocok aja nyambet ayah 70 gue lebih ya kalau.
Mun disambat ah itu rasa tua apa kalau dasar tua juga ya kalau. Ya jangan ada apa ya kok. Ikuluhan aku jadi suara kada melawan lagi 3 kali sudah ya kalau di sedikit beliau tuh tadi makin itu. Kami belajar Habib apa ya rahasia sembahyang wah harta rahasia sembahyang aku tak hajat mendengar ya kalau awas sudah lah awas saya sudah ya 6 tahun kan aku kan biasa sudah menakoni kayak apa kehidupan kasih itu bukannya kalau lumayan bangkrut runjar nah bangkrut tikam pas saya memandai beli kasa aja tahu tangan lagi hayat nih mun salah tikam salah pakai ya kayak tadi bener kok takoni kayak apa karang nang dimaksud rasa sembahyang nang berdiri ya Ahmad jar nang berdiri Ahmad nah paham lah nang berdiri betulnya Ahmad nah rokok Ahmad pokoknya nang sembahyang Ahmad kayak ini aja nah hitungi Joko aku suruh hitungi nang pertama datang seorang pemuda kepada Nabi. Kedatangan pemuda ini langsung ini menyampaikan mintuhut lan Nabi. Jadi jelas pemuda tadi mal Islam. Apa itu Islam? Jadi jelas Nabi bunyian Islam. Syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar. Nah ini bukan Ahmad di sini. Sahih ini hadisnya. Iya kan? Dalam Al-Quran wa ma Muhammadun illa rasul kada ada dalam Quran wa ma Ahmadu illa rasul kada ada ini dalam Quran ya ini kan 2 sudah catat ini Quran kemudian ketika kita hendak sembahyang setelah azan dan qomat ada bacaan ati sayyidana Muhammadanil nah bukan Ahmad nih Muhammad nih ya kalau waktu hendak sembahyang nih supaya kita mengerti waktu sembahyang bukan Ahmad nih Muhammad berarti ya kalau sahih juga itu hadis di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam Nabi Adam bersalah diturunkan ke dunia karena beliau bersalah beristighfar meminta ampun lebih dari 100 tahun beristighfar nih pintu taubatnya tertutup pintu keredaan tertutup pintu rahmat tertutup pintu hadar tertutupnya ada 4 pintu nih ada kegampangan nah, sukses kan 4 pintu harus dibuka dulu hanya sukses lawan ekses kalau ekses kan ngulik sampai ke hajat Tuhan 100 tahun tapi pernah Nabi Adam palak 1000 ada berapa 100 kita menghadang 100 nih juga sampai 100 kalau bingung Nabi Adam pintunya aja tertutup akhirnya Nabi Adam memohon hidayah atau minta petunjuk nah kita lihat apa bentuk hidayahnya Allah berikan hidayah bentuknya abul arwah kalau abul arwah nah lihat hadis anak abul arwah wa adamu abul basan hadis artinya anak itu artinya aku siapa yang dimaksud aku sih Muhammad abul arwah itu artinya bapak segala ruh siapa yang dimaksud abul arwah Muhammad juga ini kan yang diutus kepada Adam abul arwah ini Muhammad ini nah ini masih sallallahu alaihi wasallam lagi bukan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Nabi belum dilahirkan. Belum juga diangkat jadi roh. Itu pun luar biasa kan. Diutuslah Abu Arwah nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Adam sebagai hidayah merasa Nabi Adam nih. Beliau yakini, beliau rasakan rasa ada Adam lagi nih. Rasana. Paham ya kalau? Rasana, pokoknya Nabi Adam yakin merasakan. Begitu Nabi Adam membuka 2 mata, semua pintu terbuka. Jadi ujar Nabi dalam hadisnya,
Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Lamma tarafa Adamu al-khati'ata faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghufirtu li. Jadi ujar Nabi di hadapan sahabat, manakala Nabi Adam bersalah, Nabi Adam beristighfar, datanglah petunjuk Allah. Enak Abul Arwah tadi, kalau nengaran hidayah Tuhan kadang kalau menghalanginya, tinggal merasakan aja, meyakininya. Meeting Nabi Adam kada lain lagi nih. Jadi jar Nabi Adam berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghufirtu li. Hai Tuhan, hamba mohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad. Nabi Adam bukan mengandalkan istighfar, bukan juga mengandalkan diri sebagai khalifah Allah. Nanti andalkan Nabi Adam, pahamlah. Nang disuruh Nabi Adam ini kalau payu sekalinya, artinya dosa Nabi Adam diampuni, kekhalifahan Nabi Adam dikembalikan. Ada pada Siti Hawa bilang nempel harus kepada Nabi Adam. Kami ilmunya tuh ilmu orang bahari tuh, nempel terus kemana-mana, asalnya di nama langut tuh. Ini zaman Nabi Adam, belum apa-apaan lagi Nabi kita nih. Papihi tawassala sayyidina Adam alaihissalam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla wujudi jasadi. Pada ini hadis bahwa wasilah Nabi Adam dan Nabi kita sebelum ada Nabi kita yang mulia. Sekarang kita diperintahkan dengan berwasilah oleh Tuhan. Bila orang kada berwasilah lawan Nabi, kada bakalan sampai kembali rohnya ke hadirat Tuhan, dan kada bakalan mendapat makam melawan derajat. Ini di zaman sebelum Nabi kita lahir. Di zaman Nabi kita pulang, aku kisahkan berapa sudah Joko. Aku suruh hitung lah. Aku jam hitung lah, pada hitungan lah. Ada orang buta datang kepada Nabi. Kenapa orang butanya mendengar suara bebinian, lalu yang di bawah itu pernah cer ya. Ajar-ajar lelaki yang ngarannya ya kalau malah jangan buta tadi. Apalagi aku melihat suaranya gini masa jarnya lah. Berdoa meminta alam Tuhan ini sadang aja supaya melihat kayak orangnya kayak apa indahnya dunia nih kan. Tapi niatnya nak melihat bebinya nang suaranya membuatnya nana ser-ser tenanya kalau ada kabul semangatnya nak mendapat Nabi ini luar biasa. Ngaruh hendak tak dapat juga air Nabi. Apa jangan buta tadi? Udu'uni ya Rasulullah ayu afian. Doakanlah hai baginda Rasul supaya ulun ini melihat kayak orang luam tuh nah. Wajah Nabi iya ini sudah ya Nabi lah tahu Nabi kamu orang Nabi yang pada wali kasap Nabi apa jar Nabi in sabarta khairul lak, jika engkau bersabar itu lebih baik bagimu jar Nabi. Nabi kada hendak merubah ketentuan Tuhan lawan diri orang itu tadi, tapi mengaran orang hendak kalau dipaksanya Nabi untuk mendoakannya. Kalau begitu ayo Nabi disuruh Nabi berdoa nih. Salah bodoh dulu. Pak asin doa. Perbaiklah udikap ini pun orang hendaklah. Buta-buta yang mencari banyu jual Allah. Tuntung bodoh menghadap ulun tuntung. Baginda Rasul sudah bodoh. Ayolah ya Nabi ikuti aku. Umpati aku ya Nabi ini pun. Apa ya Nabi? Ya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Orang buta tadi empat ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ikdihajati. Jadi orang buta ikdihajati, taala ikdihajati. Kabulkan hajatku. Ini ujarannya. Jadi apa ujaran buta tadi? Sebab bukan mati kam. Lah indahnya dunia ini. Anda melihat dunia melihat indah. Buta apa yang dilihat ya Allah? Bahwa sirah ala Nabi ini bukan ya Allah ya Muhammad
Yang baru-baru ini kan menjadi viral di Palangkaraya. Orang di lapangan bayang minta hujan, di masjid besar minta hujan, banget sudah. Lalu madrasah minta khutbah lan aku nih. Ayah aku akan khutbah tapi ini imam yang lain nah ini guru aja. Kalau panasan aku bawa kacamata baca tek ada kelihatan pengaruh bawa panas bapak aja sudah. Tapi ingat yang kayak si buta tadi. Nah asalnya kan sembahyang minta hujan ini guru lah 2/3 di khutbah yang kedua si khotib menghadap kiblat jala. Nah jadi belum tuntung khutbah kedua aku menghadap kiblat. Apa nak ucapakan di situ? Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Kan bapak dah orang jamaah nada. Hujan saya ngerabatan. Hujan tadi. Kenapa guruan ini kada paham ya kok. Enggak ya Allah ya Allah. Kada apa-apa baik aja kada salah juga. Tapi kada kabul kalau hujan ya kamu. Ya aku mah dah di kameratannya. Kalau yang ada ya orang kelewatan. Kelewatan. Hujan kamu labet mana? Apa jadi guru-guru itu? Sukses kita guru sukses apa juga. Ini banon aku ikan cakanya kada sukses ikan padakan guru Mahmud kada kabul. Apa ikan belajaran aku nih surban aku pakai jan untuk kan 1,5 juta kada aku jual. Saksi guru jangan apuk dia ordo ya. Ingatan itu aja kan. Itu kan hadis ya. Adalah Ahmad Joko orang negara kada ada pangguru. Nah kayak ini jangan dimaksud sembahyang. Berdiri nah keyakinan memperah. Perasaan sesuai hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Usolli itu fi'il mudhari. Sekarang akan Nabi sholat sampai akhir zaman melalui hakikat diri umatnya. Melalui hakikat diri melalui sebenarnya diri umat. Diri kita sebenarnya dibangun diri Nabi. Andalkanlah Nabi namanya untuk menghadap lawan Tuhan. Itu caranya nak kembali ke sini pulang. Sambil diminum rotenya lah. Aku sambil istirahat juga panggah gue. Mana pulang? Wa anta ta'ahala abdun lidukhul fi hakikati nafsi bihaqil yakin wa bikamali zawqiyati il maqami wad darajat wa illa fala faidata lahu. Wa anta ta'ahala abdun dan bahwa menyediakan waktu khusus oleh seseorang hamba. Menandaknya itu ada waktu khusus. Tahun kita nih lidukhul untuk masuk tenggelam dan pana fi hakikati nafsi pada sebenar-benar dirinya. Bertenggelam berlebur kar sebenar-benar diri kita ada hubungan diri Tuhan diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad istilah gures kumpul panah di Nur Muhammad indah malikin muqtadir. Masuk kita ke dalam hakikat diri Tuhan dan diri Nabi. Situ kada ada lagi kita harus kita sediakan waktu khusus bokol binana. Ada diri kita karena kita tenggelam di situ sudah. Bihakil yakin dengan benar-benar yakin. Hakul yakin jangan terkecualikan. Di rumah aja boleh lagi, di luar rumah boleh. Apa ya kalau ada ruang melarang itu ngarannya hakul yakin jangan terkecualikan. Dua bikamali jauqiyah dan dengan sempurna perasaan. Lil maqam wa darajat untuk mendapatkan maqam dan darajat. Untuk mendapatkan maqam ini kedudukan dan darajat. Wa illa dan jika tidak
Kadaka itu cuma kita bancar fala faidatal lahu, maka tidak ada faedah baginya, percuma aja, mengalih aja. Fala faidatal lahu, ada artinya, ada faedahnya. Bila diri ini kada ada hubungan Tuhan, lebih dirinya kada sempurna. Dilatih-latih sampai di rumah, nah ya Allah. Ini sudah kena timbul seorang ini kan. Timbul seorang ini kan kada bahajat dengan siapapun lagi. Qala Allah Ta'ala, firman Tuhan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahjura. Al-Isra. Artinya ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka, ulaika ini artinya mereka-mereka yang di dunia. Alladzina artinya mereka-mereka di akhirat kena. Yad'un artinya dunia taqarrabun, mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri. Memang kalau artinya ada 3. Pertama, berdoa. Mereka yang berdoa. Dari situ oleh almarhum Gurusman Bujang waktu aku belajar Riyadhus Shalihin sekitar tahun 70-an. Nyawan yang amu berdoa aja sih. Pertama baca bismillah dulu. Yang kedua baca alhamdulillah, hanya selawat. Ini membuka pintunya nah itu aja sih Din. Hanya doa apa namanya kita baca, doa namanya kita baca. Hanya tutup lawan salawat Rasulullah, nanya alhamdulillah. Jadi 6 cara ada aku buat di Subhan Baharga. Cara-caranya itu aku waktu belajar aku catat, aku ingatakan, aku buat payu kan. Payu kitabnya payu ya Pak. Ada orang bertakun di mana perkuliahan, aku belajar pada guru Subhan Bujang dulu sini nyambat dulu. Mungkin di kitab mana kasihnya Anda, kita kan bisa kitabnya kalau nah. Aku buat gitu. Itu cara berdoa. Nah jadi yang pertama yad'un, berdoa mulai dengan selawat, itu membuka pintunya. Kemudian berikutnya arti yad'un, berdakwah. Jadi dalam hadis Nabi, Allahumma rabba haji da'wati tamah, hai Tuhan, ini dakwah yang sempurna. Bila dakwah yang sempurna ada sampai ke permasalahan mengenai Nabi kita, kada sempurna dakwahnya. Lihat kalimat berikutnya karena sholat kalau kada bawa wasilah, Nabi sholatnya juga kada sempurna. Allahumma rabba haji da'wati tamah, hai Tuhan ini dakwah yang sempurna. Apalagi wassalatil qaimah, sembahyang yang akan dilakukan ati sayyidana Muhammadanil. Bila ilmu kada sampai membicarakan tentang Muhammad sebagai hubungan diri kita kalau Tuhan, kada sempurna ilmu. Diri pun kada sempurna, dakwahnya pun kada sempurna kalau kada membicarakan hubungan di lawan Nabi. Ini ya, kita bahas Allahumma rabba haji da'wati tamati wa sholatil ati sayyidana Muhammadanil. Nah, itu artinya benarnya. Ada kita dibaca aja lah, bagus aja pembacanya. Maksudnya hakikatnya yang kita baca tuh nah supaya apa? Di situ derajat ada, makom fadilahnya ada. Tuhan kadang nyari janji asal pas nah apa kayak yang ujar Nabi ini nah. Jadi nah kita ucapkan lawan maksud tujuannya dan nah itu yang kita cari. Nah jadi arti yad'un yang ketiga ya taqarrabu. Jadi mereka-mereka di dunia kalau ingin mendekatkan diri, karena di akhir dekat jualan Tuhan. Ini maksudnya pun kata kerabun sekarang akan dekat. Coba lihat ayat itu. Ya betagun, hendaklah mereka cari ila rabbihimul wasilah, kepada Tuhan mereka wasilah. Kalau hendak dekat cari wasilah. Siapa wasilah kita? Ati sayyidana Muhammadanil. Wasilah kita Nabi kita sendiri.
Itu dengan mengenal sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita ada hubungan diri Nabi. Pada hakikat, kalau pada syariat hidung kada mancung, pada syariat Jawa ada sisi lainnya, kepada hakikat semua, ya kan? Nabi karena menampik. Nah ini maksudnya, ayuhum akrabu, siapa di antara mereka yang benar-benar dekat? Orang mendekat, iya orang yang berwasilah ala Nabi. Ayarjuna rahmatah, itulah orang yang benar-benar dalam rahmat Tuhan, karena Nabi diutus untuk menjadi rahmat. Wayakhafuna adzabah, itulah mereka yang benar-benar takut dan ajab Tuhan. Ajab di sini bukan siksa, bukan juga neraka. Ajab di sini jauh lawan Tuhan, lawan Nabi. Kita ini hendak orang yang dekat lawan Tuhan, lawan Nabi. Dari situ aku ngarani karangan kedua dengan sarantang seruntong. Maksudnya lawan Tuhan, lawan Nabi, sarantang seruntong. Ribut banjar, biar aja ribut supaya tahu ya. Kalau sarantang seruntong maksudnya lawan Tuhan, lawan Nabi. Nur kan diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi. Ternyata Nur Muhammad diri kita sarantang seruntong ngarannya. Nah ketiga wajah sampai ke puting, sampai mati. Mode-mode guru modean apa baginya kada paham ya. Timbul di hatiku tulis kalau apa sekali-sekali ribut orang sekalimantanan ribut di sini aja. Suara 117 majlis sudah mengajarkan kita pokoknya itu nanti hitung banyak karena kada dihitung koler menghitung lagi ya. Laporan orang karaya datang bapak dahayu juga kada menghalangi. Mudah-mudahannya malakan tuh aja lah, mudahannya nama masuk surga. Barang aku kayaknya dibarinya seko nggak membari aku bidadari ya, kalau sampai 117 orang bidadari. Habis. Nah takut di sini takut jauh lawan Tuhan lawan Nabi, takut terpisah lawan Tuhan lawan Nabi. Inna adzaba rabbika kana mahjura, sesungguhnya ajab Tuhan sangat ditakutkan. Nah Al-Isra ini ada di dalam surat Al-Isra 1, jadi 1. Nah wala sabila iza nujiral ayatul mazkurah, tidak ada jalan apabila dipandang ayat yang tersebut. Litaqarrubi wallahiki, tidak ada jalan untuk menghampirkan diri dan menghubungkan diri illa biwasilati nuri Muhammadin, melainkan dengan berwasilah nur. Kada ada jalan menurut ayat untuk mendekatkan diri lawan, untuk menghubungkan diri selain daripada berwasilah lawan Nur Muhammad. Berperantaraan kalimah nang ujar Nabi bahwa diri nur, nur nama Tuhan, Muhammad Nabi. Kalau kita tingkatkan nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi. Jadi kada ada jalan kalau kita pandang ayat ini, mendekatkan diri dan menghubungkan diri selain dari berwasilah Nur Muhammad. Jadi cocok aja di guru sekumpul pana di Nur Muhammad indah malikin murtadir, orang yang keyakinannya, perasaannya diri Nur Muhammad, kedudukannya di sisi Tuhan yang kuasa, lawan Tuhan sekaligus lawan nabinya pula. Kada duanya ini nak ahli sunnah wal jamaah bujur-bujur. Nyalon Tuhan melalui kam kadariah, kehambaan lawan nabi aja. Tuhan tinggal jabariah, qadariyah jabariah sasat. Nang selamat ahli sunnah wal jamaah, orang yang ada hubungannya lawan Tuhan, lawan nabi. Nah itu ahli sunnah wal jamaah pada hakikat. Dan pada syariat kan kayak di II perkara ada ujarnya ahli sunnah wal jamaah juga. NU mengaku ahli sunnah wal jamaah juga. Muhammadiyah mengaku ahli sunnah wal jamaah juga ya. Kalau ini syariatnya, hakikatnya kada ada mengaku Nur Muhammad lagi. Ini nah ahli sunnah wal jamaah pada hakikat. Ahli sunnah wal jamaah sebujurnya, nah orang Tuhan Nabi pada hakikatnya sebujurnya bahasa kita. Nah, sama syahadat tuh ada syahadat syariat, ya kan? Ada syahadat hakikat. Syahadat syariat
dikerahkan dengan lisan, ditasdikan dengan hati, ini syahadat syariat ngarannya. Atau jangan baris syahadat jahir ya. Syahadat hakikat, syahadat diri ngarannya. Syahadat diri Nur Muhammad bahwa diri kita ada uang diri Tuhan, dan syahadat diri kita yakinnya itu syahadat hakikat, syahadat sebenarnya, menyaksikan sebenarnya bahwa diri ada uang diri Tuhan di dalam itu syahadat hakikat. Atau jangan baris syahadat diri bahwa diri kita ini ada hubungan dengan diri Tuhan. Syahadat itu kita saksikan bahwa diri kita pada hakikat ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi. Ini syahadat hakikat, syahadat sebujurnya ngarannya. Orang bahari nyamat syahadat di mungkin sampai kepada syahadat diri karena sempurna syahadatnya bujur gitu ya. Orang bahari ini kayak itu aja, aku bang belajar jadi tahu. Habis sudahlah. Li anna nurahu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma baraza fil alam, karena bahwasanya itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula barang nang nampak di alam. Mula-mula barang nang nampak di alam. Alam apa? Alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta. Siapa nama mengatakan mula-mula nampak? Nabi kita. Nabi ya nampak mulai di alam Nur Muhammad. Baru dari Nur Muhammad dijadikan alam semesta, dijadikan langit dan bumi. Nah, pahami kalau awalnya beraja fil alam apa? Alam hakikat. Mula-mula ada, mula-mula nampak di alam hakikat. Alam sebelum ada alam semesta Nur Muhammad aja. Ini yang dilihat oleh Nabi. Begitu Jabir bertanya pada Nabi, lan Jabir. Sakanya aku bertakon, imam muteh ini Jabir pada waktu di zaman itu ya Allah. Mula-mula nampak yang dilihat oleh Nabi kita. Begitu Sayyidina Jabir bertanya, padahkan sini nih Nabi kadang mabang berdusta. Sudah dipadahkan oleh Nabi kepada Jabir, pada Jabir pada tenang lagi nah Jabir nah di rumah. Omai bebinian Jabir bilang datang terus minta kawinan. Tanangnya Jabir, pikiran hati tanangnya kalau terhubung dirinya langsung apa? Nabi nama madahkan namanya kalau Jabir lagi nah. Amun si Muhammad madahkan 10 tahun namun yakin lagi aku. Nah kada yakin logi apa? Itu aja. Nah habis waktu sama dan dinamakan, nah mula-mula nang nampak di alam nih. Bimartabati ta'yin awal, dengan martabat ta'yin awal. Kalau ta'yin awalnya kenyataan yang pertama yang dilihat oleh Nabi, yang lain kada nyata. Bapak menyebut Nabi yang kada nyata. Itu nanti dikatakan Nabi kepada Sayyidina Jabir. Apa ada pada Sayyidina Jabir? Sayyidina Jabir. Ini ta'yin awal, orang bahari, orang tasawuf. Kenyataan nang pertama. Kalau Tuhan martabat la ta'yin ada, cuman kada bisa dilihat mata. La ta'yin kan wajib kita percaya dan adanya. Batajali Tuhan ini batajali, Tuhan batajali penampak lawan siapa? Batajali lawan Muhammad yang jadi Nur Muhammad itu. Ini martabat tajali dan martabat zuhur pada ini nanti dilihat Nabi yang pertama, dikatakan Nabi kepada Jabir supaya Jabir tenang karena belum ada dunia, hanya diri Tuhan menjadi Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad. Jadi pernah aku nih di Kapuas, yang sebulan sekali juga habis Kapuas ke sini. Nah. Ada orang mantan kantor agama tua haji orangnya. Dulu kami bertakun silahkan. Mulai bahari guru orang mengatakan Nur Muhammad aja. Kenapa kan dibaca Nur Muhammadin? Wah ya lah pertanyaannya ya kalau mulai bahari orang nyampak Nur Muhammad, rohnya tuh mati, Muhammadnya mati. Kenapa kan dibaca Nur Muhammadin? mudah penilai. Ini nama maksud matikan dirimu sebelum kamu mati, itu yang pertama. Jadi nak ini nah ajarku pelamai sedikit. Kita lihat bahasa dulu. Bahasa kita lihat. Dulu lah kami berjikiran nih.
di wadah majelis taklim guru sama bujang bejikiran. Asalnya kan la ilaha illallah, la kasihkan a nah. Kasihkan hu ya lah. Ini bakal lawasan beranaian aja lagi no. Ini bahasa orang asik nah. Bahasa orang syariat la ilaha illallah ya Allah. Ini bahasa orang syariat. Nah, ini bahasa syariat pakai nahwu lan sorab al kalamu wal labdul murakkabul mufidu bil. Nah, ini orang syariat. Kada masalah, bagus. Nah, orang nang asiknya lah lain lagi. Nyak hu jadi aja jua ya kalau. Nah, itu orang asik jadi juanya. Jadi jua ya kalau ini orang nang asik udah. Tahat orang asik tahat orang lain tahat orang asik. Ampih nang berzikiran hu la ilallah berani aja itu nah. Ini orang nang arif. Nah, Nur Muhammad di bahasa di alam hakikat. Bahasa sebelum ada alam semesta. Manusia kada ada adalah nahulah. Ada sorop adalah manusianya kada ada ya kalau nang banahu sorop ini sudah ada manusia. Ini bahasa sebelum ada manusia kada ada banahuan kada bersoropan. Nur Muhammad dia Nabi Nur Muhammad ajar kita. Amun pada bahasa memang salah. Tapi karena bahasa hakikat, bahasa sebelum ada alam semesta, matikan dirimu sebelum kau mati. Itu harus mati kalimatnya tuh. Coba panah di Nur Muhammad itu. Ada kita ya kalau tenggelam di situ nah. Jadi pendawa lebur kita. pendawa lebur lalu jadi hanwe. Jadi apa? Dharma Kasumail lagi orang. Harap juga wayangan aku dulu karena 7 jam nonton wayangan dulu. Habis sudah. Wa qala Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullahu ta'ala. Jadi ujar Syekh Saman Amadani ya. Apa ujar beliau? Bi awalil barzilil wujud. Dengan yang pertama yang nampak bagi yang ada. Jadi kalau ingin dekat diri yang nampak bagi yang ada wa Nur Muhammadiyah. Nur Muhammad yang nampak bagi yang ada asalnya. Nah, dengan jalan Nur Muhammad kalau ingin dekat diri, kalau ingin ada hubungan di Tuhan non diri nah ini ujar saya sama Ramadan tuh lihat di tawasul saya sama tuh lihat ada ini silakan lihat di kitab Risalah An-Nuraniyah situ ada tawasulat saya sama lihat di situ nah, yakni maksudnya bil panai wal istighraq binurhi sallallahu alaihi wasallam dengan panah dan istighraq di Nur Muhammad lit takarrubi kalau ingin dekat diri wallahi kalau ingin ada hubungan diri bijatil muqaddasati wa bijati syarifah dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi cukup dengan panah istighraq di Nur Muhammad kalau ingin diri ada hubungan diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi yang mulia. Semoga diri kita suci lawan cukup dengan panah istighraq aja. Nah, itu nah. Bapak jam bang, nggak ngelek begini om. Istighraq ini pejamkan mata, tutup mulut. Yakin rasakan. Setengah jam kan terasa, apalagi sampai 2-3 jam. Kenapa? Urtun nih, kenapa subi? Ya sudah tuh. Kena terasa awak ini kedada lagi. Li'anna nurahu sallallahu alaihi wasallam karena bahwasanya itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam majharun kenyataan diwujudi subhanahu wa ta'ala bagi adanya nama suci dan nama tinggi. Nur Muhammad itu kenyataan adanya Tuhan. Mun kita tiadakan bahaya kita. Nur itu kenyataan diri Tuhan yang suci. Muhammad itu kenyataan sifat Tuhan yang sempurna. Kan gitu maksudnya. Mau sudah nyata yakin nih lagi rasakan nih lagi kalau.
Wa qala Allahu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah olehmu kepadanya wasilah, dan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalannya, semoga kamu beruntung. Jadi pada ayat ini jalan Tuhan ada 3, iman, takwa, lawan wasilah. Wabtagu itu fil amar, perintahkan Tuhan kita dengan berwasilah, dengan mengenal sebenar-benar diri. Ternyata sebenar-benar diri kita ada hubungan lawan diri Nabi, itu ngarannya wasilah, ngarannya. Sungguh-sungguhlah. Enal aja jadi bapak nama mesti gerak. La'allakum tub, semoga kamu beruntung. Al-Maidah ini ada di surah Maidah lah. Wa tafsirhu, dan tafsir ayat ini nah. Amarallahu alaihim biwasilati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aman wa biwasilati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khosan liyataqarrabu ilaihi wa bi anbiya'i wa awliya'i wa bil a'mali sholihat. Amar Allah, Tuhan yang memerintahkan alaihim terhadap mereka yang beriman dan yang bertakwa, biwasilati nur Muhammadin, dengan berwasilah nur Muhammad. Ini Tuhan yang menyuruh berwasilah. Aman, wasilatul amnarnya. Wasilatul am laki-laki bibinian, wasilatul am umum lakian bibinian. Wa biwasilati Muhammadin khoson, atau dengan berwasilah Muhammad khoson, khusus lelakian. Nah, lakian bebedan binian, karena Rasulullah itu lakian, khosnya lakian. Jadi kalau melajari bini cukup am aja, jasmani rohani nur sama kuitan bibinian mintu 2 kas am aja. Nah kalau ada di sana lakian, keluarga lakian, kuitan atau pakaian, boleh ke khos buka akam khusus lelakian bibinian kada boleh mintu. Jadi kalau Mbak Amal ini Muhammad Rasulullah paham ya, kalau sholat demikian juga ini khos walakian. Nah itu maksud ayat wabtagu ilaihi wasilah, liyataqarrabu ilaihi, agar dekat mereka dengan kepadanya. Ini jalan mendekatkan diri, jalan wasilah. Apakah wasilatul am atau wasilatul khos? Artinya nah, di dalam kitab Insan Mu'akamil kada diperbolehkan kepada wasilatul khos belum sempurna wasilatul am. Pahamlah panel isi gerak di Nur Muhammad aja dulu 40 hari kah di situ. Nah sudah 40 hari hanya pindah ke wasilatul khos. Itu kada diperbolehkan sebelum sempurna di wasilatul am, hanya ke wasilatul khos. Jangan langsung gigi 4, jangan gigi 1 gigi 2 ya, kalau gigi 3 nya kayak gigi 4. Gigi 4 itu bebas pulsa ya lah. Nah itu ada aturan kalau perlu 3 bulan 10 hari dulu. Nah wasilatul am itu nah hanya pindah ke wasilatul khos. Kayak itu caranya. Ini menurut pengalaman guru-guru yang memberikan pelajaran dulu lah. Kalau di kitab ini langsung aja prakteknya tenang harus wasilatul amnya wasilatul khos. Nah kalau pembinaan wasilatul am terus kayak apapun sampai matinya wasilatul am aja. Laki ini boleh berpindah ke gigi 4 lah. Habis sudah sambungnya pulang 3 1 mana 2-nya 2 3 nah. Wasurito, dan disyaratkan, wasurito, dan disyaratkan lima yuridul qurba wal lahiqa, bagi orang yang menginginkan dekat dan terhubung, maksudnya dirinya dekat, dirinya terhubung dirinya bijatil muqaddasah, dengan diri Tuhan yang suci, wa bijatis syarifah, dan dengan diri yang mulia, bihaqqa yakin. Jadi syaratnya dengan benar-benar yakin.
Benar-benar yakin. Wa bi kamali zauqih, dan dengan sempurna perasaan. Wa bi tahqiq, dan benar-benar jangan diterkecualikan tahqiq. Tahqiq bujur, tahqiq ngarannya ada terkecuali lagi nah. Wa tamkin, tetap istiqamah sampai akhir hayat. Al maqam, ini maqam pulang. Tadi kan maqam dan derajat tema kita. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang kembali ke maqam diri Tuhannya 2 surga. Yakni maksudnya, ini maksudnya dari ayat tadi. Liman raja'a ila hakikati nafsi. Bagi orang yang kembali kepada sebenar-benar dirinya. Li anna hakikatan nafsil mu'min, karena sebenar-benar diri orang mukmin mutahikatun bijadi ta'ala wa bi, ada hubungan dengan diri Tuhan yang maha tinggi, biwasilati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah nur. Ini nak orang mendudukan diri di makam ketuhanan. Orang bawa wasilah nur Muhammad, nur kan diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi. Tapi ini nang mendudukan di makam diri ketuhanan. Kita ada di sini. Kenapa ada Nabi kita disuruh bawa wasilah Nabi. Nabi bersifat manusia ya Allah. Nah, amun ke Tuhan melalui kamu ada hendak itu ini lagi. Bersifat istiqna, kayak dari tiap-tiap sesuatu. Lebih ini kada hendak, lawan harta kada hendak, berjalan gitu kada hendak ya kalau bebe nyiman mana di rumah dan itu jadi Nabi suruh bawa wasilah Nabi supaya kita ini bersifat kamanu yang hebat. Tuhan ikam ada kisah tukang tol. Li'anna nurahu fil hakikat, karena bahwasanya li'anna nur itu aja lah. Kada dibahas nuron kada. Kalau karena dibahas kenapa kada nuron, ya sabar dulu ya. Ini mengesahkan nur nang nur jat sunah ya Allah. Li'anna nur fil hakikat, karena bahwasanya nur pada hakikat nang biwasilati nur Muhammadin ya. Wah, nur jat itu nur jat diri bagi Tuhan. Waktu sama bijatil muqaddasah, dinamakan dengan jatil muqaddasah, diri Tuhan yang suci. Wa Muhammad fil hakikat, dan Muhammad pada hakikat wajatus syarifati, yadi nang mulia. Wala syai'a akrabu min nuri Muhammadin bijatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu jenis apapun yang dekat dari Nur Muhammad dengan diri Tuhan nang ini asalnya Nur Muhammad yang paling dekat dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat, karena alam belum ada, malaikat belum ada, apalagi manusia. Wala hijab bainahu wa baina zatil muqaddasah, dan tidak ada nang mendinding antara itu Nur Muhammad lawan diri Tuhan nang suci. Wa tusamma jalikal mazkur, dan dinamakan nang tersebut satu aja bi martabati ta'in awal, dinamakan dengan martabat ta'in awal, kenyataan yang pertama. Au bi martabatil wahdah, atau dinamakan juga dengan martabat wahdah. Martabat wahdah ini martabat kedua daripada martabat 7. Yang pertama kan martabat ahadiyah, tenggelam semuanya di dalam kun hujat, di dalam diri Tuhan yang sebenarnya. Yang sampaikan hanya Nabi kita pada masa hidup. Ini yang dikatakan martabat ahadiyah. Martabat wahdah simpun di Nur Muhammad. Bagi orang di martabat wahdah, ini kada perlu musyahadatul Allah, kada perlu musyahadatul asma, kada perlu juga musyahadatul sifat, kada perlu juga musyahadatul zat, berzikir kada perlu, beristighfar kada perlu, bertasbih kada perlu juga, berselawat kada perlu juga, cuman bila sampai waktu sembahyang yang panul istighfar aja. Inilah orang di martabat wahdah, karena simpun di situ apa? Nah, simpun al asma sifat lawan mungkin apa guru kayak itu jan. Simpun apa itu perbuatannya toh? Apa asma nur itu asma Tuhan. Bahkan ini yang menerbitkan segala asma. Nur Muhammad tidak ada asma yang lain. Kalau kada ada Muhammad kada ada perbuatan Tuhan yang lain. Iya kan? Musyahadatul sifat.
Nabi Adam sebelum Nur Muhammad diletakkan pada dirinya, makanya patung bermata kada melihat orang bari, bertelinga kada man, kada hidup Nabi Adam kayak patung lah, ala billah. Diletakkanlah pada diri Nur Muhammad pada diri Adam atau roh, karena sebenarnya roh Nur Muhammad. Diletakkan Nur Muhammad pada diri Adam melalui ubun-ubun sampai ke mata melihat Nabi Adam, sampai ke telinga mendengar Nabi Adam, sampai ke seluruh tubuh menyingking Nabi Adam. Kalau menyingking Nabi Adam ya kan gitu ya kalau. Nah baru Tuhan memberikan tahu namanya kepada manusia, sebenarnya manusia Nur. Nah itu pengertiannya lah. Nah semuanya tadi dinamakan juga dalam martabat wahdah. Martabat wahdah simpun di Nur Muhammad. Jadi bagi orang di martabat wahdah ini kada perlu musyahadatul afal, kada perlu musyahadatul asma. Ini doang lagi, kada perlu musyahadatul sifat dan kada perlu musyahadatul zat, karena nur tu nur diri bagi Tuhan. Kada perlu juga zikir, kada perlu juga selawat, kada perlu juga istighfar, kada perlu juga tasbih. Diminta jadi istilah bahasa guru aja gerak cecupuan Nur Muhammad tasbih jar. Telah gerak cecupuan. Nah, gerak si Nur Muhammad nah sadin bergerak nah tasbih sudah. Gerak cecupuan. Asal diri Nur Muhammad Munci Mahmud Asia apa ya kok. Kan itu pengertiannya. Ini orang di martabat wah dan ini dari martabat qadim. Ya tidur lapis. Qadimul ihsan. Orang ini dalam kebaikan seterusnya di sisi Tuhan. Ya Allah, qadimul ihsan ngarannya itu. Mantap banyak. Nah, wa hadratuhu dan hadratnya, hadrat nang martabat ta'yin atau martabat wahdah tusamma bi hadratir rububiyah, dinamakan dengan hadrat rububiyah, hadrat dari Tuhan. Wa alamuhu dan alamnya, alamul hakikat dinamakan alam hakikat. Alam Nur Muhammad itu dikatakan alam hakikat, alam sebenarnya. Waktu sama alamul arwah dan dinamakan juga alam arwah, alam roh. Sebenarnya roh Nur Muhammad kan. Berapa? 3 lah telah. 1, 2 lah. 2. Nah. Wa amma martabatul wahdah dan adapun martabat wahdah. Ini martabat kedua dari martabat 7 lah. Bimajhar sifat, dinampakkan sifat pada martabat wahdah, dan asma dinampakkan walafal walakinnaha akan tetapi yang dikatakan martabat wahdah mustami'atun terkumpul bi nuri Muhammadin pada Nur Muhammad. Jadi jahilnya sifat, jahilnya asma apa ini tersimpan di Nur Muhammad. Ya tadi kalau orang jalan Nur Muhammad kada perlu musyahadatul sifat, kada perlu musyahadatul sama, kada perlu musyahadatul afal. Li anna musyahadati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya musyahadah Nur Muhammad SAW abdalu, lebih abdal wa akmalu, lebih sempurna min musyahadati sifati wal asma'i wal af'al, dari musyahadatul sifat, dari musyahadatul asma dan daripada musyahadatul af'al. Wa huwa martabatit tajalli wa juhur fil hakikat. Ini yang dikatakan martabat tajalli dan juhur pada hakikat. Yang martabat tajalli dan juhur ini ada 2. Pertama martabat tajalli dan juhur pada hakikat, yang kedua martabat tajalli dan juhur pada makrifat. Kalau nang pada hakikat Tuhan bertajalli kepada Muhammad, diberi nama dengan Nabi oleh Nabi Nur Muhammad, karena nur diri bagi Tuhan bertajalli kepada Muhammad. Artinya Tuhan tidak akan memisahkan diri nabinya. Nabi pun kadang hendak memisahkan diri Tuhannya, itu Nur Muhammad. Itu dikatakan martabat tajalli lawan juhur. Juhurnya disampaikan oleh Nabi dengan lidah kepada Sayyidina Jabir supaya tahu Jabir nyaman ya, jadi Jabir meyakini nah jalan Jabir ya Allah. Nah ini dikatakan martabat tajalli lawan juhur pada hakikat. Nur Muhammad aja. Kada lebih dari itu, kalau ada lebih itu tuh puru aja, cabang aja tuh.
Yang kedua martabat tajalli dan zuhur pada makrifat. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hambanya. Nih yang ada tajalli nampak pada batin hamba, tapi dengan menampakkan namanya Allah itu dikatakan makrifat. Nah, bagi orang jalan makrifat kada ada hubungan dirinya lawan Nabi nih. Nah, jadi martabat tajalli dan zuhur itu di sini martabat yang paling sempurna. Karena pada martabat tajalli dan zuhur pada hakikat nih di sini ada makrifat. Makrifat apa? Makrifat zat kan makrifat sifat. Makrifat asma juga ya kalah. Nur kan dibagi Tuhan makrifat zat. Tapi kalau nur diartikan nama makrifat asma ya kalah. Makrifat sifat mana? Muhammad sifat kamil, sifat non sempurna bagi Tuhan. Jadi pada hakikat pada martabat tajalli dan zuhur pada hakikat ini ada makrifat. Tapi kalau martabat tajalli pada marifat kan ada, martabat tajalli zuhur pada hakikat Allah semata hubungan diri Nabi kan ada. Ya kalau rugi kan nih, kalau kada ada sifat Nabi kan mana martabat baik martabat tajalli zuhur pada hakikat. Ya kalau itu pengertian. Nah inilah tasawuf supaya lilip kita tuh ya kalau kena tuh salah pahaman pulang habis sudahlah. Li'anna musyahada nur Muhammadin, karena memandang diri Nur Muhammad itu lebih afdal, lebih sempurna dari musyahadatu sifat. Kalau musyahadatu sifat hubungan diri lah Nabi kada ada. Ya kan? Qadirun muridun alimun hayun samiun basirun mutakallimun. Dan itu bukan ngaran Tuhan, sifat aja kan. Hubungan diri lah Nabi kada ada. Asma'ullahul la ilaha illa wa rahman, Tuhan aja lah Nabi kada ada pulang. Bahaya juga karena Nabi diutus untuk jadi rahmat, apalagi apa perbuatan Tuhan apa bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi juga ya Allah. Nah wahwa martabat tajalli wa zuhur fil hakikat al kaifiyatu fil amal, ini cara menggawinya, cara mengamalakannya. Satu jangan kapa fi martabatil wahdah, cukup pada martabat wahdah. Panal isi gerak Nur Muhammad aja nih, kada boleh diitibarkan, disandarkan kepada segala itibar. Kada boleh ini kada boleh. Ini kalau orang jalan martabat wahdah. Cukup pada martabat wahdah atau fi martabat ta'yin awal. Pada martabat ta'yin awal yang Nur Muhammad. Lima yatakarrabu, bagi orang ingin mendekatkan diri, wayal haku nafsuhu, dan ingin menghubungkan diri, bijatil muqaddasah wa bijati syarifah, dengan diri Tuhan yang suci dan diri Nabi yang mulia. Cukup pada martabat wahdah dan martabat ta'yin awal kalau ingin mendekatkan diri dan menghubungkan diri dengan Tuhan yang suci. Kedua, kapa bi martabil wahdah lil asyikin wal muhibbin, cukup pada jalan martabat wahdah bagi mereka yang ingin asyik lawan Tuhan lawan Nabi. Nah, cukup pada martabat wahdah bagi mereka yang ingin mengasyikkan diri lawan Tuhan lawan Nabi. Wal muhibbin, bagi mereka yang ingin mencintai Tuhan lawan, cukup pada martabat wahdah. Bijatil muqaddasah, asyik lawan diri Tuhan yang suci. Wa bijati syarifah, asyik dengan diri Nabi yang mulia. Muhibbin, dengan diri Tuhan yang suci. Muhibbin, dengan diri Nabi yang mulia. Bil panah wa isyirak bin Nuri Muhammad, jangan panah dan isyirak bin Nur Muhammad. Seserah aja memakai gitar. Nah, jamnya anak main gitar ya kalau ketawa ya kalau pada main gitar. Tiga, kapa fi martabatil wahdah lima yuridu faida rabbani wal maqam, cukup pada martabat wahdah bagi orang yang ingin mendapatkan faida rabbani, limpahan dari dikasih sayang Tuhan, wal maqam, bagi orang untuk mendapatkan maqam, bil panahi wa isyraq, dengan panah dan isyraq, wal musyahadah,
binuri sallallahu alaihi wasallam, dan memandang Nur Muhammad bil kulliyati wa tahqiq, dengan sekalian wa tahqiq dan benar-benar cukup pada martabat wahdah. Karena isi gorok aja maksudnya lah. Keempat, kapa fi martabatil wahdah liman arada fi qabdatir rahmaniyah wa syafa'atil ujma min rasulillah bil panai ulis fil hakikat. Cukup pada martabat wahdah bagi orang yang ingin dalam genggaman kasih sayang Allah dan dalam syafaat yang besar dari Rasulullah bil panai wa isyraq bil hakikat. Pana dan isyraq pada hakikat. Hakikatnya Nur Muhammad. 5. Kapa bi martabatil wahdah lima yuridu bainal jalal wal jamal bil panai wa isyraq bin salam min baini farasin wadamin labanan khalisan. Cukup pada martabat wahdah bagi orang yang menginginkan di antara jalal lawan jama, di antara jalal lawan jama, jalannya Tuhan, jama itu Muhammad. Bil panai wal isyraq binur hisam, dengan panah dan isyraq pada Nur Muhammad. Mim baini farasin wadamin labanan khalisah, seperti parasin itu tahi, wadamin darah, bercampurnya antara tahi lawan darah jadilah susu yang bersih. Tahi lawan darah bercampur jadi susu yang bersih. Sa'igan lisaribin, sedap bagi mereka yang minum. Tercampur diri kita lawan diri Tuhan, suci diri Nabi mulia, jadi apa diri kita? Jadi suci namanya jadinya kan. Ini antara najis nih, tahi kan najis yotoh, darah sama aja tercampur jadi susu yang bersih, sedap bagi mereka yang minum. Tapi kalau diri Tuhan yang suci, diri Nabi yang mulia tercampur lebur, kita di sana jadi apa jadinya pada diri suci? Nang jadi wali orang jadinya dapat makam kewalian lah. Biar aja kita jadi wali, mendapat kedudukan barang lah. Amun Tuhan jadikan wali kan, terima tapi pang ujiannya luar biasa kan. Ujiannya bisa kada tahap. Bagi aku kepala aja. Ada juga kan Tuhan mandaki lah. Nah, habis sudah terakhir. Kapa pi martabatil wahdah, pi martabat tajalli wa juhur fil hakikat. Cukup pada martabat wahdah, pada martabat tajalli dan juhur pada hakikat seperti yang tersebut tadilah. Bil musyahadati, dengan musyahadah, wa zauqiyah dan perasaan, wa bitahqiq wa kamil dan dengan tahqiq yang sempurna. Cukup. Ini jalan para aulia inilah untuk mencapai makom lawan derajat. Nah, kemudian ada derajat. Tadi mengenai tentang makom. Nah, ini derajat. Nah, jadi jalan martabat wahdah untuk mendapatkan makom kedudukan sekaligus derajat. Ini nama salah derajat pulang. Ada derajat. Derajat ini pangkat, kalau makom ini kedudukan. Kalau di dunia kan kepala dinas lah ya kalau. Jadi kalau derajat ini ya pangkat lah ya, atau esalon kajurang inilah. Qala Allah Ta'ala fazkurullaha zikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah zikran katsiran, ingat yang banyak, semoga kamu untuk ini zikir nih atau keyakinan adanya Allah ini untuk mendapatkan derajat. Bizikir wukuf, dengan zikir wukuf. Zikir wukuf, pejamkan mata, tutup mulut, di hati Allah sampai terasa karena ada hanya Allah, sampai pandangan ada hanya Allah. Ini dikatakan panapilah. Ini untuk mendapatkan derajat saja kada memperoleh makomnya. Ya kalau dalam manazmi ati sayyidana Muhammadanil wasilata wasyarafa wa darajatul aliyah wal maqamal mah, lengkap di situ. Jalan Nur Muhammad nih, kemuliaan dapat, kelebihan dapat, derajat dapat, makom dapat. Kumpul di jalan martabat wahdah inilah. Kalau di jalan martabat wahidiyah, derajatnya martabat wahidiyah nih pakai wow. Nah, atau talas jajik, sehingga terasa nikmat mengingat sumal panafilah sampai kepada panafilah, wal baqabillah sampai ke maqam baqabillah, wa bi musahadati wujudillah, dengan memandang yang ada hanya Allah. Ini untuk mendapatkan derajat anallah maujun fi kulli jarrati wujud,
bahwasanya Allah ada pada setiap ada, wujudun hakikat ada non sebenarnya. Ini jalan marifat, ini untuk mendapatkan derajat. Ini bisa terjadi tasmir kenapa? Karena hubungan dirinya lawan Nabi. Bisa jadi jajab kalau jajab kan hilang akal dasariah. Ada tahuan apa-apa ya jajab ngarannya. Jajab nih di akhirat jajab juanya karena saya itu di dunia juga nya kada tahu di bidadari. Orang di dalam surga bidadari maligai orang hebat-hebat inyam kam jalannya kalau menyiapin anu duduk orang pisang makannya jalan lagi nyaman lah. Nah, paling baik jalan istiqamah, jalan Nur Muhammad, bersifat kemanusiaan, tahu lawan itu ini. Di sana demikian juga. Itu jar guru ajaran Ramli Bati. Ayo pilihnya hendak jalan gajab kah? Hendak jalan istiqamah. Al istiqamah itu khairun min al fikaramah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 ramah. Makannya, bebininya, bermobil ke situ kemarinya nyaman lah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini lah. Kini kita sambung lagi mudah-mudahan ada 4-nya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asina qibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwin 'alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyid Muhammad wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.